Oke, kayaknya kita mulai aja dulu ya. Nanti sambil jalan pasti ada beberapa yang apa akan masuk. Bentar. Bang Riza, kita mulai aja. Mana nih Pak Sekjen? Mau dimulai sekarang? Ya, mulai aja kali ya Pak, biar nggak terlalu malam. Ya, silakan. Saya buka dulu bukan ya? Ya, MC silakan saya Pak silakan. Tony. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Ini hari ketiga di Pekan IKASI DKJ Banten. Tentu di hadapan kita sudah hadir moderator Ratih Kurniasari dan narasumber tentunya eh, Kang Tisna dari DPP IKASI. 1 jam bersama IKASI DKJ tentunya kita akan eh, melihat dan mengupas bagaimana halal yang terhadap tekstil ya. Tentunya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita nanti mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk sebagai bagian dari eh, kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Lah aku berdiri. Baik, untuk itu kami serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini. Silakan, Mbak Ratih. Ya, terima kasih Pak Hartoni. Selamat datang para teman-teman yang bergabung pada Zoom kali ini. Kepada teman-teman yang memang belum aware apa itu IKATSI. IKATSI itu adalah insan eh, keluarga ahli tekstil Indonesia. Jadi dulu ikatan ya Pak, dulu ikatan ahli teks, tapi sekarang diganti dengan insan. Jadi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia tekstil dan kebetulan memang eh, lulusan perguruan tinggi tekstil bisa bergabung dengan IKATSI. Dan IKATSI hari ini kita bergabung di IKATSI DKJ Banten. Ya, DKJ Banten yang mempunyai program untuk mempunyai pekan kompetensi. Artinya dalam 1 minggu kita mengadakan beberapa talk show yang intinya semua membahas mengenai masalah tekstil, ya, yang berkaitan dengan tekstil. Eh, kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini teman-teman kita akan membicarakan mengenai tekstil halal. Eh, kebetulan kadarullah di hadapan kita semua ini adalah salah satu
penggiat tekstil halal, yaitu Kang Tisna Kusuma, SSIT MTRT. Ya, oke. Saya akan bacakan mengenai riwayat hidupnya Kang Tisna. Jadi Kang Tisna ini saat ini bekerja di PT Yakusa Lestari Bersama, ya, lahir di Cimahi 27 September 1978. Eh, Pendidikan terakhir adalah sarjana master di Rekayasa Tekstil dan Aparel Politeknik S3 Bandung. Pengalaman kerjanya saat ini PT Yakusa Lestari Bersama, kemudian founder IKATSI Halal Center, kemudian founder Lembaga Pemeriksa Halal Persatuan Islam, founder Persatuan Islam Halal Center, dan auditor manajer LPH Persis. Ya, jadi sudah mempunyai pengalaman proyek, eh, adalah mendirikan IKATSI Health Center tahun 2025, Persatuan Islam, kemudian mendirikan Persatuan Islam Halal Center. Jadi memang sudah ada banyak pengalaman di eh, sertifikasi halal. Ya, Kang Tisna ini beberapa teman sudah beberapa banyak yang bertanya mengenai sertifikasi halal ini. Jadi mungkin nanti kita akan lebih ringkas tentang presentasinya karena akan ada banyak pertanyaan nih, ya. Sebenarnya di acara ini tuh sebenarnya talk show. Talk show itu artinya akan banyak interaksi antara peserta kemudian juga pemateri. Gitu ya Kang Tisna ya. Nah, Siap, teman-teman, siap. untuk melancarkan acara, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. tidak berlama-lama, silahkan Kang Tisna, mangga di-share mengenai tekstil halalnya. Silahkan. Terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Kang Hartoni, Teh Rati, juga kawan-kawan yang berkesempatan hadir. Saya senang bisa berkumpul lagi dengan IKATSI karena ini IKATSI itu sebetulnya komunitas yang seru, tetapi sayang Betul. di DPP ini lagi lagi minim perkumpulan ini. Jadi begitu DKJ mengadakan acara, aduh senang sekali gitu kan. Karena segaimanapun itu teman-teman di IKATSI itu pribadi-pribadi yang menyenangkan buat saya tuh. Insya Allah ya. Eh, IKATSI itu sebetulnya sudah punya, jadi waktu itu kita pernah mendirikan, bukan mendirikan, dibentuk adanya tuh Pokja Halal dulu sama ketum itu Kang Sobirin. Untuk Hmm. menyingkapi, untuk merespon saja tentang sertifikasi halal, halal barang gunaan. Yang di dalamnya itu ada produk sandang, kemudian juga perlengkapan ibadah, dan aksesoris tekstil lainnya. Nah, dari situ tuh kemudian lahirlah IHC, IKATSI Halal Center, sebagai apa namanya tuh sebagai respon nyata dari IKATSI untuk membantu industri tekstil dalam pengajuan sertifikat halal. Karena seperti apapun apa namanya tuh sertifikat halal ini akan jadi sesuatu yang mandatori. Kalau sekarang kan masih voluntary sifatnya ya. Nanti 2026 17 Oktober 2026 ini sertifikat halal untuk produk tekstil, sandang dan yang terkaitnya termasuk juga supporting industrinya untuk misalnya auxiliaries, die staff itu juga sudah akan dikenakan kewajiban bersertifikat halal.
Nah, IKATSI itu punya punya IHC saat ini. Kegiatan IHC itu sedang mendampingi PT Gajah Duduk, PT Primavera Gajah Duduk itu produknya. PT Primavera di Pekalongan itu sedang kita dampingi oleh IHC dalam pengajuan sertifikat halalnya. Mudah-mudahan pertengahan Januari lah kita sudah mengajukan untuk audit eksternal. Itu cukup cepat juga, luar biasa. Timnya Gajah Duduk ini semangat. Kemudian Gajah Angkasa di Bandung itu tadi siang juga saya ke sana untuk pendampingan kunjungan yang keberapa tuh, sering banget tuh kalau ke Gajah Angkasa karena agak tidak sistematis itu cara kerjanya, beda dengan yang di Gajah Duduk. Nah, kemudian kita juga ada pernah itu di Medari, PCGKBI Medari yang di Sleman. Jadi alhamdulillah kiprah IKATSI Halal Center ini sudah beberapa. Mungkin ke depannya sebentar lagi kita dengan Insan Sandang dan Danarmas yang lagi dikeleketek sedikit tuh sekarang Tokai. Mudah-mudahan bisa kita garap juga karena peran kita itu sangat membantu untuk industri. Nah, ini Teh Azan mau skip Ya, dulu punten. sebentar atau Kita lanjut kita saja? break dulu ya teman-teman karena azan Oke. sampai azannya selesai. Oke. Silahkan Kang, kita mulai lagi ya, teman-teman. Ya, terima kasih Teh. Ini saya lanjutkan. Jadi itu perjalanan singkat dari IKATSI Halal Center. Jadi kegiatan kita ada di pendampingan teknis. Ini untuk IKATSI bagus karena kita bisa produktif baik secara kegiatan maupun secara finansial karena kita eh, apa namanya tuh ada transaksi bisnis pendampingan yang terjadi. Nah, itu IHC. Nah, siapa pengurusnya? Ini untuk informasi supaya rekan-rekan juga tahu secara manajerial IHC itu kepalanya tuh Kang Ayi Waketum. Kemudian untuk urusan finance itu langsung di-handle oleh Bang Iwan Bendum. Jadi Bendum DPP IKATSI juga merangkap sebagai finance manajernya IHC. Nah, ya kita beruntung Bang Iwan mau supaya karena waktu di awal IHC berdiri itu memang kita agak agak banyak hambatan gitu kan, mungkin ya namanya dinamika organisasi ya, namanya resistensi kan juga selalu ada gitu kan, ini jadi curcol nih Teh. eh, Resistensinya cukup besar dan banyak sekali pertanyaan. Walaupun saat itu IHC itu baru baru didirikan dan belum ada kegiatannya, belum ada kliennya, sudah banyak pertanyaannya, organisasi kebagian berapa gitu kan ya. Ini share ke DPP berapa gitu kan. Nanti kalau ada yang memarketingkan fee marketing berapa gitu kan ya. Waktu itu juga kita sebetulnya belum ada konsep ya pembagian itu berapa karena juga kita belum tahu perolehan harga yang disetujui dengan klien itu berapa gitu kan, karena itu kan juga ada operasional yang harus dikeluarkan terutama yang visit yang lintas provinsi. Kalau di saya kan domisili Bandung, kalau misalnya sekarang case-nya dengan Gajah Angkasa, ya kita merem lah, nggak ada ngitung transport dan lain sebagainya. Tetapi kalau tempo hari waktu kita ke Medari, itu kan di Sleman. Sekali perjalanan juga kan tiket kereta PP udah 1 juta, tambah penginapannya gitu kan segala macam. Nah, itu kan ada operasional. Pun halnya juga dengan Gajah Duduk di Pekalongan itu juga ada operasional, sehingga kita tuh juga bingung juga ya di tarif berapa gitu kan, dari klien berapa. Akhirnya ya sebelum terjadi transaksi dengan Gajah Duduk itu Bang Iwan yang handle, biar udahlah semua urusan pertanyaan itu tanya Bendum. Urusan duit tanya Bendum dah gitu. Urusan duit IHC udah di handle-nya sama Bendum DPP selesai. Jadi saya nggak ada beban lagi. Saya kerja di di teknikal saja gitu. Nah, itu jadi saat ini yang yang aktif ada di struktur IKAT Siala Center
Itu kepalanya Kang Ayi, Waketum, kemudian finance manajernya Bang Iwan, Bendum DPP, kemudian untuk marketing itu ada Kang Vicky. Nah, yang aktif sebagai pendamping per hari ini tuh baru dua, yaitu saya dengan Pak Irzal. Nah, seperti itu. Jadi kita IKATSI sudah ada lembaga yang lembaga pendampingan halal yang sudah berjalan dan sudah menangani beberapa klien. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ramai dan terutama di 2027 karena sandang ini wajibnya itu 2026 bulan 2026 ya. Oktober sehingga mungkin dorongannya itu di 2027 awal lah untuk sertifikasi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mohon kepada rekan-rekan yang di DKJ atau di mana jika ada pabrik industri tekstil yang hendak mengajukan sertifikat halal, itu insya Allah IHC bisa mendampingi dan metode kita itu cukup efektif. Nah, pesaing kita sebetulnya yang pesaing terberat kita tuh GFHS teh terus terang secara Oh, aktivitas. Tetapi oke. kalau secara personal, ya kita di lapangan share aja Bareng-bareng. gitu kan. Nah, kita coba untuk tidak berbenturan di lapangan supaya kita juga tidak diadu-adu harga. Karena ini kan semua kita jasa ya. Kita juga untuk organisasi, kita juga belum berpikir tentang profit pribadi dan lain sebagainya. Ini yang penting IKATSI kiprah realnya itu ada dulu lah gitu kan ke industri. Nah, itu dulu yang kita target gitu. Nah, kalau langsung bentrok kan juga orang pabrik tuh kan udah pinter-pinter tuh adu-adu harga. Nah, memang Ya, ya, secara ya, ya, kegiatan ya. kita berkompetisi dengan GFHS. Tetapi ya di belakang kan juga semuanya kan juga Aman ya. teman-teman ya. Kita Mm-mm. kenal ya kita saling berkomunikasi lah. Biasanya Oke, kita oke. saling terutama sama Ardiman tuh. Kang, saya mau ke sini. Ya sudah, kita nggak akan garap ke situ. Kita juga Oke. sama saya coupling yang ini ya. Oke, jadi kalau misalnya kadang Oh, ada juga tuh pabrik yang genit, lagi digarap GFHS, manggil IHC, adu-adu harga gitu kan. Ya, hati-hati ya berarti ya. iya. Jadi pernah tuh kita juga di di gitu-gitu kan. Akhirnya kan nggak enak ya. Padahal Iya betul. kita belum profit oriented, tapi ya biasalah namanya bisnis karena kita coba menjaga. Jadi komunikasi kita tetap jaga dengan baik dengan GFHS. Terlebih juga kan aktivitas halal saya itu memang sengaja saya bangun itu supaya ada lembaga pemeriksa halalnya. Itu saya ngebangunnya di Persis, Persatuan Islam. Nah, ini juga agak panjang nih ceritanya, tapi itu nggak curcol lah nanti kalau Iya. kalau ada waktu lebih panjang. Punten Kang, kayaknya kita masih Mm-mm. persingkat eh, apa namanya kita masuk ke materinya karena ini banyak Ya, teman-temannya dari industri nih sebenarnya nih yang pengen oke. penasaran itu bagaimana sih sertifikat halal itu apa sih yang harus dipersiapkan gitu oleh industri gitu Ya, untuk mereka mau siap. dapat sertifikasi halal. Oke. Ya, kalau gitu saya masuk ya ke topik Masuk silahkan, pokoknya. silahkan Kang. Jadi saya coba dulu bahas di sini mengenai biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak orang-orang itu tentang sertifikasi halal itu kenapa sih harus bersertifikat halal gitu kan? Nah, kalau bertanyanya mengapa, berarti kan kita ada landasannya. Ada landasan aturan negara, kemudian juga ada landasan aturan syariahnya yang kemudian diadopsi oleh aturan negara itu. Nah, aturan negaranya itu apa? Itu berupa undang-undang, kemudian juga peraturan pemerintah, kemudian juga ada keputusan-keputusan menteri. Dalam hal ini keputusan Menteri Agama, kemudian juga nanti ada aturan turunannya itu adalah keputusan-keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal lembaga resmi yang mengeluarkan sertifikat halal. Nah, biasanya pertanyaan berikutnya itu kan juga mengapa sih produk kimia dalam hal ini saya maksud adalah dyestuff dengan auxiliaries ya yang lekat dengan industri tekstil dan bahan sandang wajib bersertifikat halal. Nah, ini suka banyak pertanyaan karena kan halal haram ada sesuatu yang dimakan dan diminum gitu. Apa urusannya pakaian harus halal? Nanti kita coba lihat seperti apa itu jawabannya dan kemudian juga mengenai apa namanya tuh waktu sertifikasi halal itu diwajibkannya kapan untuk industri tekstil. Nah, itu nanti pertanyaan yang tadi
Ditanyakan Terhati bagaimana dan seperti apa sih prosedur pengajuan sertifikat itu dan persyaratannya itu apa saja. Oke, nah kita yang pertama kita lihat dulu apa dasar aturan dari sertifikat halal. Ini nanti di-share aja Teh ya untuk Ya, mempersingkat mengenai istilah-istilah. Jadi aturan pemerintah yang diberlakukan terhadap wajibnya sertifikat halal itu yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Itu menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi mohon ditandai bahwa produk ini bukan serta-merta semua produk karena nanti produk itu dibagi dua. Dibaginya oleh apa? Oh, saya belum merubah ini. Itu ada sekian ada sekitar 4.000 sekian item produk yang dikecualikan, artinya sudah masuk positive list. Nah, itu diaturnya oleh Keputusan Menteri Agama nomor 1360, itu yang bawah harusnya saya tulisnya 1360 tahun 2021 tentang produk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Contohnya apa? Contohnya misalnya bahan-bahan mineral tambang yang tidak mengalami pengolahan, misalnya garam, kemudian kapur, kemudian logam-logam. Nah, itu sudah sudah dikecualikan, artinya sudah positif list. Nah, kita kemarin itu sebetulnya IKATS itu dapat undangan tuh untuk penyusunan KMA 1360, tapi oleh Ketum tidak di-share. Itu ya, tapi saya dengan teman-teman GFHS yang berangkat ke sana berkomunikasi untuk menambahkan list positif ini supaya lebih memudahkan. Nah, itu jadi kalau dulu misalnya tuh Mahfud MD ngomong kalau gitu domba juga harus disertifikat halal dong kalau dijual di Indonesia. Ya nggak begitu juga gitu kan Pak Mahfud, karena itu kan ada dalam daftar produk yang dimaksud di KMA 1360. Nah, sedangkan yang diwajibkan itu adanya di KMA 748. Nah, itu mendaftar barang-barang yang ngelis itu barang-barang yang kena kewajiban sertifikat halal. Nah, kemudian juga itu dasar aturan lainnya itu adalah peraturan pemerintah nomor 42 itu tentang jaminan produk halal. Kemudian juga ada keputusan BPJPH nomor eh, nomor 42 sebetulnya ini. Nomor 42 tahun 2023 itu tentang kriteria sistem jaminan halal. Ini sorry saya salah ngetiknya, nanti saya share, saya perbaiki. Jadi eh, sertifikat halal itu sebetulnya berupa sistem seperti ISO. Di sini disebutnya sistem jaminan produk halal. Jadi bukan hanya melekat pada produk, tetapi juga pada proses produksi, pada penggunaan bahan, dan ada juga sistem evaluasinya. Nah, seperti itulah dasar aturan negara yang sudah diberlakukan tentang sertifikat halal ini. Nah, aturan negara ini diadopsinya dari mana? Karena ini berbicara tentang sesuatu yang halal dan haram, maka yang diadopsinya adalah aturan dari syariat agama Islam. Islam. Nah, ini. Nah, apa yang dijadikan dasar eh, pengambilan dasarnya? Yaitu yang pertama dari Al-Quran, kemudian ada dari Sunnah. Nah, itu dibuat dalam apa namanya disusun menjadi fatwa MUI. Nah, dasarnya fatwa MUI ini yang kemudian diadopsi oleh undang-undang tadi. Nah, ini adalah pengertian apa namanya halal dan haram dalam Al-Quran. Itu ada di surat Al-Baqarah 168, kemudian juga ada di Al-Baqarah 173. Jadi yang jelas yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu yang ini apa namanya eh, jenis yang diharamkan. Kemudian kenapa itu haram? Karena sudah perintahnya dari di dalam Al-Quran ini, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Jadi halal ini bersandingnya dengan toyib. Jadi itu satu paket yang tidak bisa dipisah atau dipilah seperti gula dengan manisnya dan seperti garam dengan asinnya. Kira-kira seperti itulah halal dan toyib itu nggak terpisah. Jadi eh, nanti kita coba ulas sedikit
toyib terutama. Karena kalau halal itu gampang sebetulnya. Kita sudah hampir clear lah mana yang halal, mana yang haram. Nah, di sini tuh yang menarik yang terkait dengan industri tekstil itu bahwa bahwa benda yang diharamkan itu adalah bangkai, kemudian ada daging babi. Nah, bangkai itu apa? Berarti hewan yang disembelih tidak tidak dengan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan daging babi. Daging babi itu yang dimaksud itu juga dengan produk-produk turunannya. Nah, kalau bangkai berarti kan yang tidak disembelih dengan syariat Islam itu masuk kategorinya bangkai, artinya dia barang haram dan najis sifatnya. Babi turunannya di industri tekstil atau di industri pokoknya di industri lah ya secara keseluruhan itu banyak. Ada yang jadi gelatin, ada juga yang lemak babinya juga itu kan banyak tuh dipakai sebagai adesif, eh, sebagai fatty acid, softener, eh, sebagai pengemulsi. Nah, itu banyak turunan eh, babi ini yang dipakai di industri. Nah, ini dasarnya. Kenapa? Nah, tekstil itu dimasukkan di KMA 748 itu karena disinyalir dalam industri tekstil itu banyak ditemukan penggunaan bahan-bahan kimia yang masih bersumber dari ini apa namanya itu produk turunan babi. Nah, Kalau kemudian yang sikat menarik juga di sama hadis. ya, bulu-bulu gitu ya Bang Pak Tisna. Bang Ya, Tisna. itu ada di kuas terutama tuh. Jadi kuas biasa tuh yang biasanya bulunya itu apa si rambutnya itu warnanya putih, agak kekuningan. Nah, itu ngetesnya sih sebenarnya gampang itu teh. Cabut aja beberapa helai coba dibakar kalau itu bau rambut terbakar atau bau tanduk. Nah, itu kemungkinan ya itu adalah dari bulu babi atau bulu kuda. Nah, tapi kan Hmm. kita harus waspada di situ. Tapi kalau sintetik aman lah insya Allah. Cuman di Hmm. pabrik memang kuas untuk ngebersihin di apa namanya itu debu-debu tuh fly waste gitu ya di mesin tenun gitu itu tuh kalau saya sampling itu dibakar aja saya depan orangnya gitu. Coba cium, wah ini ya Pak bau rambut, hati-hati ya ini. Tapi saya nggak ngejudge bahwa itu bulu babi, bisa aja itu bulu Hmm. kuda. Karena kan dua 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 bulu itu yang banyak dipakai gitu. Nah itu contoh lah yang kita temukan. Di warping juga itu tuh suka ada tuh yang untuk penyantolan benang itu Hmm. juga memang dikasih namanya tuh pigtail. Memang itu beneran dari tulang Dari babi, babi ya. walaupun Oh. secara umum itu sudah dari keramik ya Hmm. eh, banyaknya keramik atau disebutnya tuh apa itu yang dia tuh keramik tahan panas. Jadi kalau ada gesekan dengan benang, suhunya naik itu malah jadi lebih lancar itu kayak teflon lah sifatnya itu. Nah itu juga eh, banyak. Tapi yang saya pernah menemukan pigtail itu memang saya temukan waktu itu di Sritek saya temukan itu. Dan memang itu dari tulang babi sebagai penyangga penyangga benang. Nah, yang menarik di hadis ini, jadi pernah ada orang yang kelihatan baru baru bukan orang Madinah gitu ya. Kelihatan baru perjalanan luar kota karena dia rambutnya kusut, bajunya berdebu dan dia berdoa menengadahkan tangan. Dia berdoa, wahai Robku. Kemudian Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril, bagaimana mungkin doanya terkabul karena makanannya itu makanan haram, kemudian juga minumannya minuman yang haram dan pakaiannya pakaian yang haram. Hmm. Nah, ini yang jadi problem yang menjadi salah satu keputusan yang krusial dalam penetapan kenapa tekstil jadi bersertifikat halal karena disebutkan pakaiannya haram. Nah, pakaian haram itu nanti juga suka tuh bertanya tuh haram tuh merenan duitnya dapat maling gitu ya, dapat korupsi tah dibalikan si bajuna haram bukan. Karena nanti ada fatwa MUI yang jelas menerangkan apa penyebab keharaman. Jadi ini adalah dasar penetapannya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian nah, ini penyebab keharaman. Jadi penyebab keharaman itu ada yang namanya mutanajis. Kalau najisnya sendiri kan kita tahu ada ada 3 kelompok, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, najis berat ini yang memang penyuciannya tidak tidak hanya hilang tidak hilang hanya dengan air saja, tetapi harus ada unsur tanahnya salah satunya. Jadi kalau misalnya terdeteksi DNA babi,
biarpun dicuci, misalnya kain atau kain lah. Contoh kasus yang pernah saya temui itu ada tuh pabrik knitting di Bogor tuh, Koardi itu seneng banget tuh sama anjing. Anjingnya tuh berkeliaran tuh di ruang produksi, di kantor gede-gede. Nah, kalau si anjing itu ngejilat kain gerai lah katakanlah, dia endus. Nah, itu kan najis berat kategorinya. Kemudian Ah, dia dicelup preparation, masuk ke jet dyeing. Jet dyeingnya tuh loading airnya satu kalinya tuh 5.000 liter. Kemudian dari mulai persiapan sampai apa namanya itu scoring, bleaching, washing, kemudian eh, dyeing, kemudian eh, apa namanya itu RC misalnya, kemudian cuci lagi, kemudian celup reaktif, kemudian cuci lagi, katakanlah total ada 10 kali itu. Masuk air, buang air satu kali masuknya 5.000 liter, artinya kan 50.000 liter. Kalau logika orang secara umum pikirnya masa sih dicuci pakai 50.000 liter air masih can bersih gitu kan? hmm, Kan gitu ya, orang sering betul. ini. Tapi kita ada klausul hukum bahwa najis berat itu pencuciannya harus salah satunya dengan unsur tanah. Biarpun dicuci dengan 50.000 liter air, itu tidak ada satu kali pun dicuci dengan unsur tanah. Maka biarpun kain itu bersih, bersih. Higienis, ya higienis lah. Nggak ada bakteri yang hidup. Orang dipanasin kok sampai 130. Masa sih masih ada bakteri hidup? Tapi biarpun bersih, biarpun higienis, dia tetap najis. Nah, kemudian ada satu Hmm, klausul lagi. Barang suci yang terkontaminasi oleh najis disebutnya tuh barang mutanajis. Jadi dia tuh tetap sebagai benda najis. Nah, ini masalahnya. hmm, Kenapa harus ada unsur tidak boleh terkontaminasi. Jadi di sini jelas di tekstil itu yang paling krusial itu adalah cross kontaminasi. Itulah salah satu penyebabnya. Ya, kalau ini berikutnya adalah kotor dan menjijikan ya. Nah, kemudian yang menarik dari sini itu adalah ini penyebab keharaman yang ketiga itu adalah berbahaya bagi kesehatan. Nah, berbahaya bagi kesehatan kalau di food industry kan HACCP ya konsepnya. Kalau di kalau di industri tekstil sebetulnya sudah ada yang menjalankan duluan yaitu Okotex. Nah, Okotex itu kan sudah mengeluarkan berbagai ratus jenis chemical yang di-ban karena dia bilang karsinogen, artinya berbahaya gitu kan untuk kesehatan. Ini sejalan inline dengan konsep keharaman dalam Islam, yaitu penyebab keharaman adalah berbahaya bagi kesehatan. Ada juga yang menimbulkan alergi gitu kan ya. Itu kan list list chemicals yang di-ban oleh Okotex itu ini sebetulnya eh, punya punya ke apa namanya tuh kesesuaian dengan eh, dengan yang diatur oleh agama Islam, yaitu berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini faktornya, tetapi kalau Okotek kan sudah mengkuantifikasi sampai berapa ppm sih boleh adanya gitu kan, atau memang benar-benar strict tidak boleh ada gitu. Nah, BPJPH sertifikat halal belum mengatur secara kuantitatif berapa besaran yang ditolerir. Tetapi batas yang biasanya dipakai itu mengacu kepada eh, eh, apa namanya itu disebutnya good good manufacturing product dan HACCP. Batasnya di situ. Jadi masih sangat longgar. Mungkin ke depan kalau sudah ikut Okotex lebih ribet lagi nih sertifikat halal ini. Nah, itulah yang menjadi penyebab keharaman. Nah, saya ingin mengulas sebelum ke lanjut, itu kan halal itu bersandingnya dengan toyib. Kalau halal mah sudah clear lah hitam putih ya seperti yang saya bilang tadi. Yang najis juga sudah clear gitu kan, tidak banyak pertanyaan lah. Pertanyaan itu sedikit lah, mana halal, mana haram itu sudah clear. Di antaranya itu sangat sedikit yang tidak jelas mana halal mana haram. Ini secara kebendaan ya, bukan secara sifatnya barang bagaimana barang itu diperoleh gitu. Tapi secara sifat bendanya sendiri yang abu-abu antara halal dan haram gitu kan yang tidak jelas itu hampir hampir inilah hampir tidak ada gitu kan terlebih yang untuk industri tekstil. Nah, tetapi yang menjadi penekanan di sertifikasi halal tekstil itu adalah unsur toyibnya. Itu yang tadi eh, kontaminasi najis gitu kan, mutan najis.
kebersihan, unsur higienis, dan keamanan penggunaan produk produk kimianya. Nah, kalau di pabrik itu paling susah dan paling banyak itu banyak hewan liar tuh yang masuk di area produksi. Kucing, tikus, kelelawar. Nah, itu kan tikusnya apa kucing sama tikusnya tuh sering kencing atau berak di atas kain. Nah, itu jadi kainnya itu menjadi kain najis. Nah, untuk urusan sertifikat halal, perolehan sertifikat halal itu tidak bisa karena tidak higienis. Tapi kalau mau dipakai ya dipakai aja kan tinggal dicuci. Eh, Najis kucing sama najis tikus kan masuk kategorinya najis sedang, cuci aja. Yang penting warna dan bau dari kotorannya sudah tidak ada. Tetapi untuk kepentingan perolehan sertifikat halal itu tidak bisa. Jadi nggak bisa biarin aja kucing berkeliaran toh nanti juga dicuci gitu kan. Atau ya saya taruh di bawah ada tikus nggak apa-apa. Orang kainnya juga saya bungkus kok pakai plastik. Nah itu tidak sesuai dengan kaidah toyib dalam perkara sertifikat halal. Tapi kalau urusan pemakaian secara personal lain cerita ya. Jadi sertifikat halal itu urusannya adalah memperoleh sertifikat, bukan menghukumi satu benda itu halal atau haram, boleh dipakai atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya kena baju kepipisan anak kecil kan najis ya, ya dicuci. Boleh nggak dipakai ya boleh dipakai. Yang nggak boleh dipakai sholat kan harus dibersihkan dulu. Kalau sudah dicuci ya pakai aja baik-baik aja. Tetapi kalau dalam urusan perolehan sertifikat halal itu tidak bisa. Nah itu. Nah sekarang apa sih yang diwajibkan dan tidak diwajibkan bersertifikat halal itu? Yang pertama adalah setiap yang jelas halal. Apa saja yang setiap jelas halal? Nah itu enggak. Oh yang halal mah pasti halal. Iya memang secara definisinya begitu. Tetapi itu sudah diatur di KMA, kalau keputusan Menteri Agama ya KMA itu KMA 1360 tahun 2021. Itu isinya tentang daftar barang-barang yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Yang terkait dengan kita itu ya tadi bahan-bahan mineral, NaCl, nah misalnya apa namanya eh, Glober itu ada di dalamnya itu dikecualikan. Kemudian kapur ya CaCO3 itu juga sudah dikecualikan. Kemudian logam-logam itu juga sudah masuk dalam daftar yang dikecualikan. Itu yang jelas halal ya nggak usah disertifikat gitu. Nanti apa saja yang jelas halal itu teman-teman bisa buka, bisa download, cari aja di Google keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Lihat aja itu ada 4.000 sekian daftarnya. Kemudian yang Punten jelas Kang, haram nggak usah ngajuin punten. sertifikat Itu halal. ada yang komen, Kang Tisna Mhm. katanya apa kepalanya ada di ini ada di materi. Jadi mereka Oh, ada yang eh, lihat katanya nggak jelas. coba saya, nah gini aja ya. Tah gitu, mangga Siap. lebih jelas ya jadinya ya. Mm-mm. Ya, nah kemudian yang jelas haram ya udah nggak usah ngajuin sertifikat halal gitu. Jadi kalau misalnya kalau di case-nya makanan, kalau babi guling yang nggak usah disertifikat halal atulah gitu. Atau sate babi ya nggak usah Sudah disertifikat pasti halal ya, karena haram ya. sudah jelas gitu kan. Tapi di-declare saja. Termasuk juga sepatu tuh banyak kan, NB, Hmm, kulit ya. Adidas gitu. Coba di googling itu sepatu berkulit babi gitu kan. Nah, itu udah banyak tuh. Memang dijual boleh, boleh. Tidak ada larangan menjual barang haram, menjual babi, menjual sepatu dari kulit babi boleh. Tapi di declare syaratnya itu kasih tanda, kasih keterangan. Nah, kalau di produk sepatu udah tuh, saya banyak nemukan tuh kalau saya suka iseng main ke mall, ada NB itu dia di warping tuh kalau sepatu yang lain yang dari bahan tekstil biasa dia nggak dibungkus plastik, tapi kalau yang ada kulit babinya dia warping tuh keseluruhan pakai plastik transparan, dia ada stiker bulat mengandung kulit babi gitu kan atau terbuat dari kulit babi atau pig skin lah gitu dia dia tuliskan. Nah itu dijual boleh, Skin. tidak melanggar aturan tapi declare. Nah kemudian yang wajib bersertifikat halal itu apa? Itu listnya itu ada di KMA 748.
Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Nah, salah satu kategorinya itu adalah barang gunaan. Barang gunaan itu ada 10 grup yang dikategorikan sebagai barang gunaan. Tiga di antaranya itu yang terkait dengan tekstil. Jadi ada sandang, ada keperluan peribadatan, kemudian juga ada peci lah. Jadi tekstil, garment, dan lain-lainnya itu kena. Nah, 7 grup lagi yang lain itu barang gunaan itu contohnya adalah ATK, alat tulis kantor, kertas gitu kan. Kemudian produk-produk kimia untuk apa namanya tuh sabun, misalnya sabun mandi, sabun sampo, sabun cuci piring, bahkan sabun lantai itu kena juga kewajiban sertifikat halal, dan mereka itu lebih patuh. Kalau ngomong kepatuhan ya mereka sudah lebih patuh duluan. Coba kalau rekan-rekan lebih teliti saat belanja ke supermarket, misalnya beli sabun mandi itu mesti sudah bersertifikat halal. Itu kan produk kimia. Sebetulnya kan itu juga produk surfaktan yang setiap hari oleh industri tekstil pakai. Tetapi itu tadi kalau tekstil itu banyak protesnya, kepatuhannya kecil. Jadi yang lain sudah jalan, ini masih harus digusur-gusur. Kementeriannya pengennya Hmm. ngundur-ngundur terus gitu kan. Di sisi lain yang saya tahu ya, China itu sudah sangat siap. Jadi kalau Indonesia sudah mewajibkan sertifikat halal, itu hampir semua produk China itu sudah bersertifikat halal. Tinggal blast saja masuk ke Indonesia, malah lokal Indonesianya yang banyak ketahan oleh regulasi ini. Bahkan dulu tahun lalu, Hmm. ya ini mungkin sudah hampir 2 tahun ya, saya ikut pelatihan auditor. Di zaman saya ikut pelatihan auditor, setiap bulan itu hampir minimal 100 orang Cina yang ikut pelatihan auditor. Bukan mau jadi auditor halal, Wow. karena salah satu syarat utama jadi auditor halal mah harus beragama Islam ya. Tapi mereka pengen tahu Heeh. sistem jaminan produk halal di Indonesia itu bagaimana. Nah, kita mah mikir-mikir Wow. tuh banyak gitu kan. Mereka mah sudah sangat siap. Itu, Hmm. nah kemudian juga yang tidak wajib bersertifikat halal itu nanti diperiksa oleh kesesuaian dengan syariat. Nah, itu yang kategori barang-barang yang wajib dan tidak wajib bersertifikat halal. Ini, nah ini yang salah satu isi di KMA 748 itu produk kimiawi dan barang gunaan yang wajib ya. Nah, ada selain produk ada juga jasa, jasa penyembelihan, jasa pengolahan dan berikutnya. Nah, jasa pengolahan ini masih relate dengan tekstil yang maklun. Jadi kalau ada konveksi garment yang CMT ataupun juga pencelupan yang maklun itu bisa prosesnya yang dikenakan sertifikat halal bukan produknya. Jadi proses di pabrik itu sudah bersertifikat halal. Kemudian juga ada jasa jasa distribusi. Nah, ini logistik itu kayak truk gitu kan. Nah, itu juga sempat rame tuh dulu. Wah, ini orang mabok agama, truk di sertifikat halal cina gitu kan. Nah, itu eh, apa namanya? Karena logistik banyak mengangkut berbagai jenis makanan. Ada makanan beku yang memang atau juga mungkin juga dia bawa miras kan, bisa saja ya satu truk. Nah, saat di perjalanan kan tidak tahu apa saja bisa terjadi, bisa saja si mirasnya pecah, itu barang haram mengkontaminasi barang yang halal. Sebetulnya ke sana menjaganya, karena memang tidak ada jaminan bahwa satu truk itu semua isinya barang halal semua. Jadi sifatnya ke preventif. Nah, logistik itu lebih rumit sebetulnya. Kita tekstil mah sederhana, logistik mah apalagi apalagi untuk ekspor impor ya, itu harus terkoneksi kehalalannya itu dari gudang di manufacturnya, kemudian gudang di pelabuhannya, dan gudang-gudang transitnya itu agak rumit. Itu saya juga belum paham tentang sertifikasi halal logistik mah, juklaknya rada pebaliut. Nah, mungkin Pak Harton ini bisa menginisiasi IHC untuk logistik. Rumit itu Pak. Karena rantai supply-nya luas itu, panjang. Nah, ini tentang penahapan kewajiban sertifikat halal kita di tekstil itu, di barang gunaan itu di 17 Oktober 2026. Kalau makanan sudah di 2024. Nah, kemudian ini adalah Hmm. stakeholder. Jadi, nah ini yang menarik, yang penting nih. Sertifikat halal itu siapa sih yang mengeluarkan gitu ya? Nah, yang mengeluarkannya itu adalah namanya
BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dulu MUI itu yang ngeluarin sertifikat halal tuh, yang logo halalnya itu tulisan halal dalam bahasa Arab berwarna hijau. Waktu Menteri Hmm, Agamanya Yakut, itu dicabut tuh kewenangan MUI itu dipindahkan ke Kemenag. Dibikinlah logo halalnya yang gunungan wayang itu yang warna ungu. Nah, di bawahnya ada kode hmm, halalnya ID nomor gitu kan 0010 atau berapa lah seterusnya. Nah, itu sekarang yang berlaku ya, BPJPH-nya di zamannya Yakut, BPJPH itu masih ada di bawah Kemenag, tetapi pas zamannya Prabowo itu dilepaskan dari Kemenag dan berdiri jadi setingkat kementerian. Nah, ini kepalanya Babe Haikal. Nah, kapan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal? Yaitu setelah dapat rekomendasi dari MUI. Jadi MUI masih terlibat. Jadi MUI Komisi Fatwanya bersidang mengeluarkan fatwa bahwa produk dari perusahaan tekstil A itu berhak mendapat sertifikat halal. Jadi ada di sidang tuh, ada sidang komite fatwa. Sidang komite fatwa itu membahas apa? Yaitu membahas hasil dari audit eksternal yang dilakukan oleh auditor yang ada di LPH. Jadi kalau misalnya ini sekarang saya ini kan yang mau diaudit Gajah Angkasa. Nah, Gajah Angkasa itu setelah mengajukan persyaratan dan lengkap, nah misalnya auditornya LPH-nya Balai Besar Tekstil. Nah, BBT mengirimkan auditornya, nanti auditor itu semua berkasnya dilaporkan ke Komisi Fatwa, MUI, bersidang bersama, nanti dari hasil persidangan itu keluarlah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu setelah keluar rekomendasi maka BPJPH mengeluarkan apa namanya sertifikat halalnya gitu. Jadi ini semua masih masih saling terkait antara BPJPH, MUI dan LPH. Nah, kalau saya sendiri adanya di LPH Persis. Nah, kemudian IHC itu IKC ada di mana? Nah, ini sebetulnya di stakeholder ini, di lingkaran ini IKC tidak ada, tetapi IHC itu mencoba masuk karena pabrik itu inginnya dia nggak mau pusing karena memang yang baru-baru apalagi yang pabrik tidak punya QA-nya itu mesti pusing. Karena harus menyusun namanya SJPH Sistem Jaminan Produk Halal. Itu kalau di sistem ISO itu sebetulnya mirip mirip ISO 9000. Itu aja sebetulnya, karena memang ini juga adopsinya dari ISO 9000 kalau untuk industri, kalau untuk makanannya ISO 22000. Nah, IHC itu berperan di sini menemani dan mengarahkan si pabrik untuk melengkapi persyaratan. Jadi kita guide semuanya. Dan disinilah peran IHC. Jadi sebagai pegiat halal gitu kira-kira posisinya. Itu tentang stakeholder tekstil. Nah, kalau ini alur sertifikasi halal itu kita lakukan semuanya secara online di si halal. Jadi ptsp.halal.go.id lah itu alamatnya. Nanti situ pembuatan akun segala macam, pendaftaran semua upload persyaratan itu dilakukan secara digital. Kita tidak usah bawa lagi berkas datang ke kantor BPJPH. Ini nanti bisa dilihat detailnya di sini ataupun di websitenya BPJPH. Itu alamatnya itu bpjph.halal.go.id. Nah, itu bisa dilihat nanti di situ persyaratan prosedur dan persyaratannya. Apa sih? Nah, itu eh apa namanya? Apa sih yang harus dipenuhi yaitu tentang SCPH ini adalah ada 5 kriteria. Itu yang pertama mengenai komitmen dan tanggung jawab, artinya urusan manajemen bahwa jaminan produk halal ini akan diterapkan di industri bersangkutan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali-kali aja pas audit dan setelahnya dilupakan. Itu kemudian juga di sini tuh juga menyangkut sosialisasi. Sosialisasi baik ke karyawan internal perusahaan ataupun ke semua rekanan perusahaan, ke supplier, ke buyernya itu ada di bagian komitmen dan tanggung jawab. Kemudian ada raw material. Nah, itu juga semuanya harus harus dipastikan tidak ada yang mengandung unsur yang non halal. Nah, kalau di tekstil karena ekosistemnya belum lengkap, nanti ini sistemnya telusur dokumen, dokumen apa yang diperiksa, yaitu MSDS dan COA gitu. Nanti kalau misalnya sudah di MSDS-nya jelas, keterangannya itu bersumbernya dari crude oil, aman. Atau misalnya ada fatty acid, tapi sumbernya dari nabati, dari sawit, aman.
Nah, tapi kalau misalnya dicurigai, oh ini kayaknya nih dari lemak hewan, tapi kan belum tentu juga babi. Nah, untuk memastikannya nanti uji lab. Yang diujinya adalah tracing DNA. Kayak kita dulu pas zaman COVID lah, di, di samplingnya colokin ke hidung gitu kan. Nah, kalau ini di samplingnya Hmm. zat kimianya. Nah, kemudian juga proses. Nah, ini sikat-sikat, kemudian kontaminasi barang najis yang dari kotoran hewan liar dan lain sebagainya itu sering ditemukan di di bagian produksi ini diproses. Jadi ketoyiban ini sebetulnya yang sering masih diabaikan. Di sini jadi titik titik krusialnya. Nah, setelah itu juga produknya juga harus sesuai dengan kriteria, yaitu tidak menggunakan nama-nama yang berbau maksiat. Kalau di tekstil mungkin inilah kayak ransel dibikin kepala babi, nah itu nggak bisa dapat sertifikat halal. Kalau dipakai mah boleh aja pakai, tapi tidak bisa dapat sertifikat halal. Atau kaos misalnya yang untuk rocker-rocker gitu kan, yang gambarnya iblis, neraka gitu, nah itu nggak bisa tuh dapat sertifikat halal. Tapi kalau dipakai boleh nggak? Ya boleh, nah itu mah bukan barang haram gitu kan untuk dipakai, tetapi nggak bisa tuh dapat sertifikat halal. Nah, kemudian ada pemantauan dan evaluasi karena sertifikat halal ini sekali dapat itu berlaku untuk seterusnya selama tidak ada perubahan dalam penggunaan bahan baku ataupun proses. Jadi tidak ada registrasi ulang, tidak ada pengajuan ulang. Jadi berlaku seterusnya. Makanya ada sistem pemantauan dan evaluasi. Bagaimana itu nanti ada di sistem si halalnya lah itu udah sangat teknis. Dan juga tadi yang tentang kriteria SJPH itu yang persyaratan yang harus dipenuhi itu dari mulai bahan baku, kemudian ya kebijakan halal harus ada juga tim manajemen halal. Kalau di ISO tim tim mutu ya. Nah, kemudian ada training rutin dan edukasi, kemudian juga keterterusan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian juga dari bahan baku, nah bahan itu sampai packaging ya, itu yang harus juga yang akan diaudit. Dari proses ya tadi seperti itu yang harus diperhatikan mah itu unsur ketoyibannya. Nah ini adalah titik kritis itu adalah titik hal-hal yang dicurigai ada di potensi ketidakhalalan. Nah kalau misalnya di proses tekstil atau di bahannya ya, misalnya enzim. Nah enzim itu sebetulnya kalau kita mah enzimnya enzim apa amilase ya itu biasanya dikembangbiakannya di singkong. Berarti. Tapi kalau karena ini namanya sama-sama enzim, tapi kalau di produk biologi ataupun di farmasi, nah itu banyak dikembangbiakannya di perut-perut babi. Kemudian juga stearic acid, nah itu ada yang banyak yang masih bersumber dari lemak hewan, gelatin gitu, walaupun di tekstil secara umum mah dari kalau nggak dari sintetik ya dari palm oil. Itu dari segi material. Kemudian kalau dari segi proses itu yang berpotensi terdapat yang unsur non halal itu kalau di spinning itu ada lubrikan, ada wax, di dyeing finishing itu ada softener, kemudian di coating packaging itu di lemnya tuh adhesifnya tuh sering banyak pakai gelatin. Nah, kurang lebih seperti itu eh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak ngantuk omongan saya nyerocos sendiri nggak karu-karuan ini punten. Silahkan kalau ada yang ditanyakan saya akan Enggak, Kang menjawab Tisna jawab jelas apa yang banget ini. benar-benar. Bagus. Iya, terima kasih Kang Tisna. Bagus ini. Jadi kita jelas ya. Nah, sebenarnya ini ada banyak pertanyaan dari saya juga, tapi teman-teman ada pertanyaan juga nih Kang Tisna dari Kang Parwijanto. Dia tanya nih, katanya sebenarnya apa keterangan ilmiahnya atau akibatnya bagi tubuh manusia yang menggunakan produk tekstil yang diolah menggunakan bahan atau alat haram? Kayaknya tadi udah dijelaskan ya sama Kang Tisna ya. Dari awal coba kita. Ya, kalau kalau alasan ilmiahnya itu juga mungkin di luar ekspertis saya ya. Mhm. Misalnya yang jelas lah misalnya kalau kita tiap hari makan daging babi, apa sih akibatnya terhadap kesehatan? Orang bule, orang Cina juga makan babi sehat-sehat aja. Orang Jepang juga terus-terusan makan babi malah sekarang bermasalah ya pada panjang umur.
yang tua-tuanya itu banyak sekali tuh gitu kan. Nah, kalau kalau arah pertanyaan ke sana, eh, Pak Pak Ruwianto, punten itu di luar ekspertis saya. Jadi saya tidak akan jawab ya, karena jadi debat tebal sih sebetulnya di sana. Tapi Betul. kalau saya pribadi sebagai Muslim, saya menghindari mengkonsumsi atau menggunakan barang haram itu ya semata-mata kepatuhan terhadap agama gitu. Tapi kalau balik lagi pertanyaan apa sih konsekuensi ilmiahnya, itu itu adalah sesuatu hal yang debatable gitu kan. Apakah dalam jangka pendek ataukah dalam jangka panjang berakibat burukkah? Ya itu debatable seperti tadi saya bilang juga. Orang bule makan babi tiap hari sehat gitu kan. Secara fisik mereka lebih gede dari kita, lebih tinggi, badannya lebih lebar. Orang orang Jepang makan babi panjang umur tuh gitu kan. Nah, susah memang kalau jawabannya seperti itu. Jadi punten itu di luar ekspertis saya. Itu ada roomnya sendiri gitu ya untuk membahas Iya. ini ya, Kang Tisna. Mm-mm. Oke, teman-teman, punten mangga, siapa yang mau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Waalaikumsalam. Kak Berarti, Mbak makasih Mbak waktunya. Edmar. Ya, Pak Tisna yang lebih cocok jadi Ustadz sebenarnya. Soal haram Belum, belum, itu halal. masih jauh. oke. Nah, tapi hafal sama ini. Jadi gini, sebenarnya em, tekstil halal itu tidak ada buat tubuh ya, tidak ada efeknya. Tetapi kita selama kita memakai baju, kita memakai pakaian, kalau ada unsur haramnya, itu sholat kita tidak sah. Itu itu saya jawaban yang tadi ya. Nah sekarang gini, saya mau bilang bahwa ini kan soal halal ini itu memang dari syariah. Ya, posisi saya BPS nanti. Eh, Dengar nggak yang tadi? Ya, lanjut lanjut Mbak Emma, lanjut. Eh, Ya, karena untuk sahnya kita sholat. Jadi kalau kita percuma kita pakai baju bagus, tetapi ada unsur haramnya di baju itu, di pakaian kita, maka sholat kita tidak sah. Jadi bukan yang dimakan saja. Nah, yang jadi pertanyaan, saya saya pernah ikut seminar sekalian talk show sama para perancang busana ya. Saya bertanya eh, sebenarnya apa sih? Waktu itu saya belum tahu kalau ada eh, tekstil halal. Nah, kalau soal sertifikat itu terakhir lah. Nah, tekstil halal itu ternyata itu dari awal prosesnya, dari hulu sampai ke hilir, itu dari proses pembuatannya, terus di mesin-mesinnya itu ada unsur-unsur haram di minyaknya itu. Nah, itu harus harus betul-betul diselidiki. Kemudian sampai finishing dan aksesoris yang dia pakai, misalnya kancing, payet, itu bisa jadi dari tulang babi lah atau apa gitu. Kemudian saya pernah ikut menjual kain ihram halal. Kebetulan teman saya, adik kelas saya itu orang pertama, pabrik pertama yang dikasih kewenangan untuk membuat kain ihram halal, yaitu PT ICP, dan dia dapat dari BPH, Badan Penyelenggaraan Haji. Kemudian saya tawarkan ke beberapa travel kenalan saya bilang ini ada produk kain ihram halal, saya bilang gitu. Kemudian silakan ini kriteria dari halal, dari proses sampai ke sini sampai packingnya pun itu dengan sertifikat halal, plastik pembungkusnya seperti itu. Nah, itu tahun lalu. Kemudian semua travel yang saya tawarkan itu, dia selalu bilang ini udah halal kok gitu.
tahu halal dari mana? Ya, karena kita udah pakai puluhan tahun, dia bilang gitu kan. Nah, dari situ saya merasa bahwa sosialisasi tekstil halal yang dicanangkan oleh eh, pemerintah ya yang berwenang atas dari aturan syariah diadopsi sama negara itu sebetulnya sosialisasinya tidak ada. Artinya mereka Kurang ya, kurang pemerintah ya. kurang bahkan tidak ada karena mereka tuh sudah lama memakai apa namanya kain ihram itu, tetapi dia tidak Oke, tahu bahwa ada tekstil halal oke. gitu. Itu yang Pertanyaannya, pertama. Mbak Emma, biar kita singkat Ya saja. pertanyaannya eh, bagaimana caranya supaya betul-betul eh, pakaian eh, pakaian ihram kemudian juga kain kafan itu kan harus halal kalau dipakai oleh umat Hmm, muslim. Nah, bagaimana caranya supaya eh, pemerintah atau pembuat undang-undang itu betul-betul mensosialisasi dan agak memaksa seperti itu supaya kita yakin bahwa pakaian yang kita pakai itu adalah halal. Seperti baju-baju hmm, yang dipakai peragaan busana muslim itu kan mereka high class ekonomi menengah ke atas atau high class dan mereka tuh sholat gitu loh. Kalau tidak ada hmm, sertifikat halal, tidak sah sholatnya seperti itu. Tapi mereka tidak tahu. Nah, sebenarnya yang berdosa adalah orang hmm, yang membuat gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus hmm. dipikirkan. Seperti kain ihram itu harus halal. Kemudian kain kafan itu kan menuju Ya, akhirat gitu. Yang kita pakai itu harus halal. Nah, itu yang ya, belum ada sertifikat halal. Jadi bagaimana caranya ya, supaya ya, pemerintah ini benar-benar menekan gitu loh bahwa betul-betul harus halal gitu. Dan saya tanya negara mana yang sudah memakai sertifikat halal untuk tekstil yang sudah prosesnya halal sesuai dengan syariat Islam itu adalah Turki. Nah, ya, ya. kita ini sangat telat gitu dan sampai sekarang pun belum terlaksana. Gitu aja. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ya, betul, betul. Ya, Kang Tisna, mangga ditanggapi. ya, jadi sekarang itu sertifikat halal itu sudah terintegrasi dengan TKDN. Mm-mm. Jadi untuk industri yang untuk pabrik yang mainnya Berhubungan. Mm-mm. ikut-ikut tender dengan pemerintah itu Mm-mm. sudah pada menyambut dan mengajukan sertifikat halal karena sekarang itu yaitu tadi TKDN itu sudah terintegrasi. Jadi kalau mengajukan TKDN dan tidak bisa mencantumkan ID halal, maka prosesnya secara otomatis kan karena itu kan by system ya si pendaftarannya kan digital itu nggak bisa tuh diklik lagi si tombol next-nya gitu kan. Nah, itu satu itu. Kemudian juga katanya juga nanti sertifikat halal ini juga akan terintegrasi dengan SNI. Nah, ini juga. Mm. Nah, kalau dengan industri lain sih seharusnya berarti mudah ya karena industri lain itu kan juga adopsi SNI-nya kencang ya. Mainan Mm. anak, elektronik, eh, alat rumah tangga gitu ya. Namun tekstil mah ya balik lagi ya SNI wajib kita baru satu gitu kan yang pakaian bayi Iya, gitu. Yang lainnya tuh aduh begitu betul. ada SNI protes, ada SNI dibatalin gitu. Dan memang itu problem tersendiri yang bukan hanya Nah, terkait dengan itu orang sertifikat halal. Indonesia. Padahal penting. Tapi Mbak Mm-mm. Emma, seukuran makan minum, itu kan seharusnya siapapun yang menjual makanan minuman harus sudah ada sertifikat halal. Itu pun Ya, belum ya, belum Ya, belum. Belum semua. Nah, implementasi secara nasional karena kalau kita lihat kayak warteg itu kan belum juga tuh. ya Kalau UMK itu pemilik juga kayak kena mandatorinya Iya. tahun depan. hal tadi. ada Mm-mm. gini ya. Di depan rumah saya itu kan ada Itu tukang bikinnya jualan tuh. saya mau mixnya nih. Bisa. Tapi Boleh nggak saya lanjut? kan jadi tahu. Jangan Ya, silahkan. Ya. Jadi di depan rumah saya itu banyak makanan, itu orang datang loh ke situ untuk ngasih sertifikat halal, bayar 50.000. Itu betul nggak caranya begitu? Hmm, Bisa, Tapi itu makanan ya. hmm. bisa sharing juga saya. Silakan Pak Hartoni, Ya, katanya ada baik. mau Ya, izin kita sharing bertanya. aja. Betul.
Pertama, sebenarnya halal itu sudah ada ya. Kalau kalau tidak salah ahas ya beberapa ya lupa. Pertama itu kosmetik, makanan, minuman untuk persembeli rumah potong. Itu sudah ada sertifikat halal. Yang baru ini kita bahas itu baru garment ya, halalnya halal tekstil. Ini terbelakang, yang lain sudah jalan. Jadi kita nih wajib semuanya Betul. begitu ya. Jadi saya sampaikan juga mungkin Kang Tisna ada Bang Kang Zakir juga ikut ya. Di dahulu kita sudah bahas nih tentang halal. Hanya mungkin kita bahkan sampai draft kita itu diajukan untuk menjadi kekan ya. Kekan saya bersama pengurus sebelumnya itu sudah ketemu bahkan kepala staf Wapres yang zaman Jokowi ya, yang sebelumnya itu sudah ke sana kasih materi itu. Dan kita nggak mau kasih karena ada kepentingan lain. Ya, jadi kalau halal itu sudah ada, hanya lima bagian saya lupa namanya. Nah, kita balik lagi kepada halal untuk tekstil. Sebenarnya di 2012 kita saring aja, saya sudah bekerja sama dengan Royal Cert, organisasi dari ISO dari Turki. Salah satu di dunia yang sudah punya halal itu saat itu Royal Cert ya, Turki. Saya ke Iya, Turki, Turki. iya. Hmm. Hanya ada perbedaan pada saat produk halal itu kami jual di Indonesia ya, sertifikasinya tidak laku. Kenapa? Karena Indonesia hanya mewajibkan halal dari MUI saat itu. Sehingga halal kami itu tidak laku. Sehingga kami tidak melanjutkan. Kenapa tidak laku? Memang ada perbedaan mazhab ya. Contoh ya yang kami bahas di sana ya di Atalanta Turki itu seperti rumah potong ya. Kalau maju CPI bahwa binatang itu kalau mau disembelih itu tidak boleh disakiti. Tetapi standarnya Turki itu harus disetrum dulu dengan setruman ringan sehingga dia lemah baru disembelih. Jadi ada perbedaan mazhab tuh antara Indonesia dengan Turki, caranya prosesnya begitu. Salah satu yang pernah saya dapatkan dan diskusi, kenapa halal kami di 2013 nggak laku, saya tidak memperpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara halal itu ya, di Jepang itu halal sudah ada, sudah bisa diekspor. Ya, di Cina mungkin sudah ada, tetapi dia memakai halal internasional. Halal internasional itu halal yang diterima oleh seluruh dunia melalui badan ISO. Ya, ada IAF, International Accreditation Federation. Nah, saya sempat menanyakan juga apa namanya metode yang kita bawa, yang kita buat pengurus IKASI yang lalu itu ke KAN juga kita bawa. Saya pertanyakan, apakah halal kita ini sudah bisa keluar? Ternyata halal kita ini semua tidak bisa keluar, terutama untuk bahan nggak bisa keluar. Kalau kita buat, kita harus kerjasama halal itu berstandar internasional. Maka KAN menggandeng Uni Emirat Arab ya untuk sertifikasi halalnya. Setelah itu baru mereka ada pengakuan dari internasional bahwa halal kita bisa. Mana yang bisa ya selain Sukopindo ya atau mana yang sebagai badan audit ya. Memang ini persis seperti apa namanya SMK 3 ya. Yang punya kewenangannya menteri. Kalau kita kan fatwa, tetapi mereka tuh hanya badan audit, hanya meriksa-meriksa, berikan kepada kepada MUI akan difatwa seperti itu. Sehingga ada upaya satu pintu yang membuat itu. Jadi badan sertifikasi itu hanya mengaudit saja, badan audit eksternal hanya fatwanya tetap MUI. Ini sama dengan SMK 3. Badan sertifikasi SMK 3 itu banyak, tetapi fatwanya, bahasa keputusannya dari Depnaker juga. Kalau mereka laporan nggak benar, nggak apa yang terjadi ya nggak ditolak, walaupun di badan sertifikasinya lulus. Nah, yang terjadi sekarang ya sama juga untuk ini, untuk ISPO ya, ISPO itu sawit ya. Sawit kita itu badan sertifikasi banyak, tapi yang memutuskan untuk di panelnya itu di kementerian. Yang jadi kendala sekarang, kementerian ini kadang bermain. Ada yang dilambatkan, ada yang susah. Bahkan untuk sawit ekspor aja kalau tidak ada bisa 6 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun setelah audit baru keluar. Nah ini yang problematikanya di kementeriannya sebenarnya. Tapi saya percaya Ujung-ujungnya ya, duit. betul. Ya, coba halal aja tadi Mbak Emma bilang itu murah untuk UKM. Bahkan dari Dinas Deprindak itu memberikan semua cuma 550.000 ada 100.000. Tetapi halal yang untuk produk makanan ya, yang produk makanan yang ada di Australia,
itu uang semua nggak bisa masuk daging-daging mereka tuh. Kalau nggak orang kementerian ke sana periksa semua. Nah ini mudah-mudahan nggak. Nah kita hanya fokus untuk ke baju halal. Saya kira kain apa tekstil halal inilah media yang kita harus tetap bersama bergandengan dan memastikan baik itu di BSN yang pegang regulasi SNI dan tentunya di Kementerian Agama ya harus konsisten. Jangan sampai kita nantinya mereka nggak tahu teknis ya. Saat itu pun pada saat kita melakukan audiensi dengan MUI ya, hampir yang rapat tuh 17 ya, ketua fatwanya mendengarkan tentang kita menyampaikan tentang halal, dia luar biasa kaget. Ternyata bukan di ujung aja di kos kaki, tetapi dari hulu sampai hilir. Proses, Iya, Mulai betul. dari hulu sampai mulai dari hilir. material ke bagaimana keberterimaan material, mulai dari Proses. karding sampai semuanya. Jadi ada dua poin yang saya sampaikan yang kita bisa bersinergi. Di dalam produksi itu hanya dua, material dan mesin. Pastikan material dan mesin ini tidak terganggu dengan kehalalannya. Kalau Iya. manusianya mungkin tidak apa, mau orang muslim dan muslim nggak ada masalah. Mungkin kalau metode itu tergantung prosesnya, ada cara. Iya. Ya, tetapi kedua produk ini materialnya dari mana harus ditelusuri. Kalau di kimia itu K3 MSDS-nya apa, betul ya? Kalau di ISO 21001 bagaimana sumbernya tadi dijamin. Jadi dari hulu materialnya dijamin kapasnya atau benangnya. Dari cardingnya semua disertifikasi, tidak boleh dicampur. Nah, itu mudah-mudahan menambah apa wawasan kita nih. Hanya saya nanti kita kemana Kang Tisna nih memberikannya ke Tisna. Dengan persyaratan juga nih. Saya tertarik nih menjadi auditor. Kemarin saya di Semarang gagal juga, waktunya bentrok nih. Kalau ada rekomendasi mau juga menambah ilmu. Gitu Kang Tisna. Terima Iya. kasih. Ya, intinya untuk tekstil justru lebih sulit menurut saya. Karena siapa yang bisa menjamin dari hulu ke hilir itu betul-betul halal proses sama produk-produk yang kita pakai. Dan itu tidak kelihatan. Kalau makanan kita tahu ini babi, ini anjing, ini tidak halal itu kelihatan kan. Dan kita tidak akan makan walaupun ada sertifikat halal kalau kita tahu. Nah, tekstil ini agak sulit kalau saya bilang ya. Jadi harus betul-betul dicek dari hulu ke hilirnya sampai packing-packingnya itu. Itu Mas Tisna. Ya, sebetulnya justru terbalik kalau pengalaman saya buat tekstil itu lebih mudah karena wilayah wilayah abu-abunya itu besar. Ya masih karena ekosistemnya belum terbentuk, jadi wilayah abu-abunya itu masih masih luas. Kalau makanan minuman itu justru lebih sulit untuk perolehan sertifikat halal karena ekosistemnya sudah terbangun sehingga persyaratannya segala bahan itu harus sudah bersertifikat halal. Jadi memang dari segi kepastian makanan minuman itu lebih pasti. Kalau kenampakan ya sama-sama tidak terlihat gitu kan. Kita ngomong gelatin babi dengan gelatin yang dari minyak ikan misalnya. Kita kan secara kita juga tidak punya wawasan ya. Baunya Iya. seperti apa yang dari babi, baunya seperti apa yang dari sapi, warnanya bagaimana yang sumber dari babi, eh, yang Ya, dari ikan betul-betul. bagaimana warnanya itu juga kan kita tidak tahu. Pun di tekstil pun juga sama, auxiliaries juga tidak ada Auxiliaries yang itu tahu ya kalau bisa pengamatan dari secara visual. kancing-kancing, payet-payet, itu kan juga harus diteliti banget. Ya, Iya. Supaya jadi betul-betul halal. Nah, ya kalau yang Ini Bang Riza internasional itu, katanya mau bertanya ini Bang Riza. Bang Riza, apa Bang Riza nih? hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kang Tisna nih, saya ada tanggapan sedikit dan juga ada pertanyaan. Yang pertama, saya mau menanggapi apa yang tadi disampaikan sama Bu Emma ya, terkait kain ihram sama kain kafan. Itu kan seharusnya sudah menjadi satu keniscayaan bagi kita selaku orang Muslim itu bahwa kain yang dipergunakan itu seharusnya sudah sudah pasti Sertifikat. halal. Sudah pasti halal. Dan sekarang untuk memastikan itu karena kurangnya propaganda atau kurangnya ini dari pemerintah itu sehingga menjadi keterbukaan informasi atau penerimaan informasi dari para produsen atau para penggunanya ini menjadi kurang kurang familiar dengan adanya sertifikasi halal. Jadi ini sangat saya rasa ini menjadi PR yang cukup berat ya. Mungkin saat ini harus
ada pressure dari IHC selaku penggiat ini badan sertifikasi juga penggiat halal dan juga IKATSI selaku induk kita itu bagaimana melakukan pressure ke MUI atau dorongan ke MUI supaya ini menjadi satu regulasi yang bisa dijadikan standar untuk di Kemenak atau di Kemenhaj untuk penggunaan sertifikasi halal bagi kain-kain ihram, terus juga mungkin kain-kain kafan itu diharuskan gitu loh. Mungkin begitu ya supaya sertifikasinya terus berjalan, program sertifikasinya juga terus berjalan dan juga mensukseskan program halal tekstil. Yang kedua ini terkait terkait produk. Yang pertama dalam satu pabrik misalkan ada satu sertifikasi itu apakah nanti diteliti semuanya, dicek semua, disertifikasi baru pabrik tersebut bisa menggunakan sertifikasi tersebut atau memang sertifikasi itu nanti berjalannya sesuai programnya, sesuai apa Produk, spesifikasi barang yang diajukan, ya misalkan produk per produk eh, atau proses per gitu ya. produk, Ya, betul betul per gimana produk atau Kang harus Tisna? selesai semua dulu. Nah, Mm, terus setelah mendapatkan sertifikasi, itu kan tadi saya nyimak itu kan sepanjang itu sertifikat itu tidak melekat. berubah, Nah, apakah harus di apa namanya di sertifikasi apa namanya masa berlakunya itu ada diperpanjang untuk ya, diperpanjang, atau betul, untuk diaudit per diperbaharui. tahun biasanya begitu Ya, ya. Hmm, betul, betul, betul. Terus ya satu lagi, misalkan ada kalau di tekstil kan kita tahu ada misalkan jenis kain drill. Nah itu kan drill sendiri ada berbagai macam. Apakah itu termasuk turunan dari drill itu termasuk di sertifikasi atau memang benar-benar per produk gitu loh, Kang Tisna supaya oke. lebih jelas. Terima kasih Silakan Kang Tisna. sebelumnya. Ya, Ayo, mangga Kang Tisna. ya, Kang Riza. Jadi eh, pertama tentang tadi pressure ya. Pressure itu sebetulnya mungkin sekarang sudah cukup pressure yang diberikan ke pemerintah karena pemerintah kan juga sudah merespon. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan pengajuan TKDN itu ke sistem apa ke sertifikat halal. Nah, kalau untuk ihrom sih saya kira akan clear ya. Eh, Perusahaan yang menginginkan dapat tender dari Kemenhaj untuk ihrom itu kan syaratnya itu kan harus ada sertifikat TKDN. Nah, sertifikat TKDN itu tidak bisa diperoleh tanpa adanya sertifikat halal sekarang itu. Jadi itu otomatis ya, berarti baju ihram yang sekarang itu otomatis harus sudah punya sertifikat halal dulu. Kalau ternyata ada ihram yang tidak bersertifikat halal dan lolos bisa ikut tender, nah itu bisa ditanyakan saja kenapa bisa lolos. Berarti kan ada permainan. Tetapi kalau menurut jalur prosedural yang resmi itu tender-tender dengan pemerintah ataupun juga dengan bank BUMN misalnya dengan BSI dengan BJB itu TKDN dan SNI itu kan menjadi syarat wajib dan di situ berarti sertifikat halal otomatis tergandeng itu jadi di situ sudah mulai tuh apa namanya diintegrasikan sehingga bisa Pressure-nya lebih udah masif ada lah ya. penerapan gitu. Nah masalah nanti ada permainan dan lain sebagainya ya itu kan lain cerita. Nah, kemudian apa sih yang disertifikasi? Itu apakah semua itu Punten diurus? Kang, Ya, kalau betul. berbicara mengenai tender itu kan berarti kan pengadaannya. Ini kan sementara Ya, yang saya soroti kan penggunaannya Kang. Kayak misalkan kalau tender ini kan terkait dengan penyelenggaraan kain haji, ini ihram haji. Sementara untuk ihram untuk kain umroh kan tidak melalui proses tender Kang. ya. Nah, jadi gini, eh, memang kan kita berbicaranya pengennya kan ideal ya, baik yang jalur private, penjualan private gitu kan, lewat online, lewat toko juga idealnya bersertifikat halal. Nah, tadi kan yang baru saya jawab itu bagaimana yang lewat jalur pembelanjaan pemerintah, BUMN dan lembaga-lembaga eh, lembaga-lembaga besar lah seperti bank, BSI, kemudian BJB itu yang kita setoran hajinya lewat sana itu biasanya kan suka ngasih hadiah tuh untuk yang pelunasan haji, kasih hadiah juga kain ihram. Nah, itu biasanya sudah harus salah satu syarat untuk kita ikut tender dan dibeli kita barang kita oleh BSI ataupun oleh itu tuh harus sudah melampirkan
penguji SNI dan juga TKDN, dan juga di dalamnya otomatis sertifikat halal itu jalur pembelanjaan pemerintah dan kelembagaan ya, dan apa namanya tuh BUMN. Nah, sekarang yang jalur-jalur private. Nah, jalur private ini memang kan yang harus dibangun artinya kesadaran masyarakat. Nah, saya sendiri kalau di Persis itu kita membangun divisi dakwah, karena kita tuh melihat bahwa sebetulnya garda terdepan untuk sertifikat halal itu adanya di ibu-ibu. Tuh. Karena ibu-ibu yang belanja, nah supaya si ibu-ibu ini tuh memasukkan hanya barang halal ke rumahnya, supaya hanya hanya beli barang-barang yang sudah bersertifikat halal, maka kita tuh fokus mengedukasi ibu-ibu di pengajian, tapi bukan saya. Ada asatiz lah yang kita coba mintakan, cobalah topik tentang halal itu diangkat menjadi topik yang resmi di pengajian-pengajian. Nah, karena kita melihatnya seperti itu, jadi garda terdepan dari sertifikat halal itu adanya di ibu-ibu. Mohon juga pada ibu-ibu tuh belanja, pilihlah barang yang sudah bersertifikat halal. Itemnya sudah sangat banyak. Kita tidak ada dalam kondisi pilihan kalau tidak beli produk A maka maka jadi tidak ada penggantinya. Enggak seperti itu. Sabun mandi hampir semuanya yang bersertifikat yang dijual di supermarket sudah bersertifikat halal, mau merek Wings, mau merek Unilever, mau apapun, sehingga tidak ada alasan wah ini saya kalau nggak pakai ini berarti tidak ada gitu. Enggak seperti itu. Banyak itu pilihannya. Jadi tolong, ya salah satu caranya adalah kita edukasi ke masyarakat lebih spesifik lagi. Ini the power of mama itu harus lebih digalakan lagi karena mereka tuh yang memasukkan barang-barang halal atau yang tidak bersertifikat halal ke rumah. Itu dari unsur secara kultural ya caranya. Jadi memang dari bawah kita kita kerjakan, dari segi regulasi pemerintah juga sudah baik gitu. Nah, yang diperiksa itu memang semua, bukan hanya bahan dan proses, bukan hanya proses produksi dan penggunaan raw material, tetapi juga dari komitmen manajemennya juga itu ditagih gitu kan, untuk konsisten dan komitmen dan memenuhi semua persyaratan yang diminta. Sosialisasi kepada buyer, training kepada karyawan, poster-poster seperti halnya juga poster mutu dan selain sebagainya itu juga harus 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 dikerjakan gitu kan, dan harus didokumentasikan saat audit itu ada. Kita lampirkan dengan fotonya, training, kemudian juga pemahaman apakah apakah sudah sampai pengertian tentang halal dan haram, apakah itu sistem jaminan produk halal itu sudah difahami oleh seluruh karyawan, itu juga ada sistem evaluasinya. Nah, tadi juga apa Kang Riza juga nanya yang ini nggak ada pengajuan ulang kan? Ya, satu kali sertifikat dapat itu berlaku selamanya. Terus ngontrolnya gimana? Di 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 perusahaan yang mengajukan itu ada yang namanya itu penyelia halal. Nah, penyelia halal ini yang tugasnya adalah menjaga tentang SJPH itu secara kontinu diterapkan. Jadi penyelia halal itu ibaratnya supervisornya. Nah, si supervisor ini tuh memiliki kewajiban untuk melaporkan ke BPJPH melalui sistem si halal di websitenya itu yang ptsp.halal.go.id. Nah, itu dia harus harus memberikan laporan rutin. Setahun sekali, bagusnya sih dalam setahun 2 kali dia laporan, tetapi wajibnya setahun sekali. Jadi kalau dalam dalam 2 tahun berturut-turut misalnya tidak ada laporan, nah itu bisa bisa kemudian dapat teguran ataupun misalnya dilakukan sidak. Artinya berarti kan sistem SJPH-nya tidak dijalankan. Nah, itu sistem yang sudah berlaku. Saya kira sih kalau Indonesia SJPH-nya itu sudah lengkap, sistemnya sudah baik, sudah transparan, dari segi biaya juga transparan. Itu di websitenya bpjph.halal.go.id itu tarif sertifikat halal itu juga dibuka, ada kalkulatornya, bisa silahkan diakses, dibuka di informasi publik, ada bagian kalkulator SH, tinggal masukkan tuh semua mau berapa ratus produk, lokasi di mana, itu keluar tuh biayanya, transparan. Prosesnya pun juga cepat karena ini sistemnya dikerjakan by system secara online. Kita tidak harus datang bawa berkas ke kantor kementerian atau kemana. Jadi permainan itu kelihatannya sudah mulai diminimalisir karena semuanya sudah dikerjakan oleh sistem. Eh, Berapa lama? Cepat. Yang penting mah si pabriknya bisa cepat memenuhi persyaratan. Nanti setelah audit eksternal oleh LPH. Jadi LPH ini banyak Pak Hartoni. Kalau di Bandung sendiri ada BBT, ada UIN, ada Salman ITB,
ada Unpad, ada Persis, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga banyak tuh, kampus-kampus Muhammadiyah pada punya. Unisba juga punya. Unis Kemudian juga ada. kemudian Balai Selulosa juga punya. Hmm. Kemudian di Bogor itu yang kampus itu tuh apa ya namanya tuh? Yang di bawah Kemenperin itu yang kimia tuh. Nah, itu juga punya Pakuan, eh, LPH Pakuan, ya. Pakuan ya, Bogor. Mm-mm. Nah, itu kampus-kampus hampir-hampir pada punya lah UGM, ITB ya ITB dengan Salmannya yang punya. Jadi banyak lembaga Ya. pemeriksa halalnya. Nah, tetapi komite fatwanya adalah dari MUI. Nah, MUI-nya yang boleh menyelenggarakan sidang fatwa itu MUI tingkat kota, provinsi, dan ya kota kabupaten, provinsi dan MUI nasional. Nah, berapa lama? Nah, ini tuh memang sekarang bagus tuh si si Kemenag itu sedang membangun juga namanya Komite Fatwa. Kalau di MUI kan Komisi Fatwa, kalau ini Komite Fatwa. Jadi setelah si auditor itu submit hasil auditnya, jika dalam 3 hari Komisi Fatwa MUI tidak bisa menyelenggarakan sidang fatwa, maka itu diambil alih oleh Kemenag, oleh Komisi Fatwa di Oh, Kemenag. Jadi nanti Komisi Fatwa Kemenag yang bersidang sehingga dalam hitungan 3 hari 4 hari itu apa namanya tuh rekomendasi halal itu sudah keluar. Nah kalau sudah keluar ya BPJPH tinggal mengeluarkan sertifikatnya. Jadi cepat dan itu dilakukan by system. Ya, Jadi memang satu pintu, tidak banyak. Jadi auditornya kita juga pilih juga di situ. Jadi satu pintu itu melalui eh, ptsp.halal.go.id lah itu si halal gitu. Nah itu satu pintu aja sebetulnya kita semua lewat lewat si halal itu. LPH juga sama, sistemnya itu terintegrasi di si halal. Jadi semua nanti itu terlihat, kalau ada macet-macet itu bisa bisa terdeteksi tuh. Misalnya gini, si pabrik sudah mengajukan sertifikat halal. Semua persyaratan sudah diajukan. Udah dia submit. Wah, seminggu nggak ada kabar, nggak ada verifikasi apapun tuh dari verifikator BPJPH. Nah, itu bisa dilaporkan. Ini kok saya udah submit seminggu, nggak diapa-apain, nggak jelas. Apakah lolos semua secara persyaratan sempurna, bagus, ataukah bagaimana kok nggak ada komen. Nah, itu bisa di ini bisa ditelusur kenapa gitu kan. Nah, nanti misalnya kan lewat IKATSI misalnya kita punya koneksi dengan BPJPH. Nah, kalau kita yang dampingi kan kita bisa tanya gitu kan, kita ada kontak dengan BPJPH-nya. Ini kenapa PU ini ngajuin belum direspon gitu. Nah, nanti biasanya oh ini perbaikan segala macamnya ternyata belum direspon. Oh, ternyata biasanya pabriknya cuma ngelihat status pengajuan, padahal komen komen verifikator sudah ada tapi tidak direspon. Harusnya misalnya ini tidak lengkap, nah dia dibiarin yang nggak berjalan sistemnya. Nah, sering kejadian kesalahan itu munculnya dari pihak pabrik yang dia kurang-kurang jeli itu membaca message yang muncul. Dia hanya ngelihat, oh status pengajuan saya kok tetap nih udah 2 minggu. Padahal seharusnya ada persyaratan yang harus dilengkapi, sudah diperiksa tapi kurang, hanya dia tidak melengkapi gitu. Terus tadi itu Pak oke. Hartoni yang Ya. internasional. Sebetulnya Pak Hartoni, sistem halal kita itu yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena kita pakai mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab lain itu konun aman, yang penting Hmm. mah tidak ada barang yang haram, selesai. Ya. Tapi eh, Imam Syafi'i Ketat. itu Ketat. apa namanya tuh konon aman gitu loh. Ya. Imam Lebih Syafi'i ketat. itu. Jadi dia agak jeli, agak Ya. teliti. Nah memang kita jadinya agak ribet dibanding yang lain, tetapi Ya. secara quality kehalalan sistem halal Indonesia itu diakui dunia dan jadi acuan dunia. Nah, bagaimana Karena Muslim komunikasinya apakah terbesar dengan mungkin dengan ya. sistem ISO? Muslim terbesar. Hmm. Ya. Ya, Ya. Ya Lanjut. karena Indonesia Muslim terbesar. ya, ya dan Jadi, memang ulama kita menyusun menyusun sistem halal kita itu mayoritas mazhab yang dipakai itu mazhabnya mazhab Syafi'i itu Tapi teliti ya. lah gitu. Nah, itu kalau untuk hubungan internasional kita itu ada namanya MRA, Mutual Recognition Ya. Acknowledgement. Betul. Jadi halal Indonesia nggak harus diinternasionalisasikan gitu kan. Kalau kita sudah ada kerjasama lembaga halalnya Malaysia misalnya Jakim. Nah, itu sertifikat halalnya Malaysia bisa diakui di Indonesia karena Ya. sudah ada MRA. Dengan China, nah China tuh banyak tuh lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikat Ya. halalnya karena untuk food,
Untuk industri apa untuk itu beda-beda tuh. Kalau di Cina ini tuh udah banyak tuh yang sudah Ya, punya punya istilahnya punya MRA dengan BPJPH. Kemudian juga dari Saudi dan itu sudah banyak. Jadi saya kira sekarang hubungan internasional untuk ya, sertifikasi halal itu sudah terbangun sangat baik sehingga sifatnya sudah tidak lokal lagi karena ada ya. namanya MRA tadi, Mutual Recognition Acknowledgement. Jadi sertifikat halal Indonesia bisa saja sekarang sudah diakui di Jepang, tidak usah dites lagi karena sistemnya sudah disamakan. Ya. Jadi gini, Itu Kang Pak Katsina, Artinya. sedikit tambahan aja. Mhm. Tahun lalu saya sempat bukan undang, ada seminar di Cannes ya. Bukan tahun lalu, 2 tahun lalu ya, ada di Cannes. Setahun lalu sudah saya tanya juga langsung dengan orang Cannes yang pegang tentang halal. Ya, sebelum rame-rame ini. Mungkin saat itu dia bilang bahwa kan itu bahwa kita belum bisa ekspor, belum belum diakui internasional kalau kita tidak menggandeng Uni Eropa, Uni Emirat Arab. Tapi setelah mungkin sekarang sudah selesai ya karena udah MRA ya. Kenapa Hmm. demikian? Yang saya bilang tadi bahwa kita ini artinya memang kita ketat, tetapi pengakuan internasional yang perlu yang perlu diakui karena nanti kita bisa bertukar apa bisa ekspor kan itu yang belum. Tapi sekarang saya dengar udah ya. Sebelum saat itu belum karena belum ada pengakuan. Makanya saya bilang tadi di 2012 saya pegang badan sertifikasi Royal Cert, jualan di kita tuh nggak laku karena yang wajib tuh MUI. Tetapi barang itu keluar tidak laku karena belum diakui internasional. Kenapa Hmm. Jepang ihramnya lebih dahulu ya sebelumnya masih Mawan ya. Begitu juga ya di Cina udah duluan karena dia memakai Turki sertifikasinya sehingga ada pengakuan internasional. Kalau kita sendiri saat itu belum, mungkin sekarang sudah MRA. Itu pertama ya, ya. Tambahan aja. Mungkin secara umum begini ya. Kalau kita beli apa kain ihram, ya, taruhlah di garmen. Garmen itu sudah sertifikat halal, baru jualan. Nanti audit eksternal itu masuk ke situ ke garmen. Di situ dia lihat materialnya apa, benang. Nah, perusahaan yang buat benang itu sudah ada sertifikat halal belum? Apalagi kain, kain itu sudah punya sertifikat halal belum? Kancing, begitu. Semua aksesoris terkait dengan material itu harus dijamin punya sertifikat dulu. Nah, kalau garamnya sudah bisa baru dapat. Kita balik lagi tadi ke spinning. Nah, di spinning itu dia tadi harus ada benangnya sertifikat halal. Nah, pada saat dia diperiksa, baik itu material, aksesorisnya, atau pelumasnya, atau mesinnya, ada jaminan nggak yang dia beli dari luar? Termasuk tadi kapasnya. Nah, kapasnya itu kan kita nggak ada nih. Maka yang kapas mengeluarkan dari Cina itu udah harus menerapkan itu juga sama. Jadi kita bukan bukan di ujung saja bahwa garmen kita bukan seluruh pemintalnya harus ada. Tadi kancingnya juga harus sertifikat halal. Dari tenunnya juga sama, baru bisa. Kalau hanya misalnya hanya kain aja, berarti garmennya harus dilakukan. Ya, jadi itu dikatakan halal terintegrasi gitu. Nah, Iya. ini peluang buat kita semua. Walaupun bagaimana nanti semua pabrik itu makan wajib cocok sebagai TKDN menjadi wajibkan untuk SNI dan halal tekstilnya secara keseluruhan. Jadi bukan hanya di ujung ya, seluruhnya Iya. sampai kapasnya diterima tuh harus diperiksa ke sana seperti SNI juga. Itu aja tambahan dari saya untuk apa sharingnya aja. Oke. Ada satu lagi Teh Afi nih, Teh Afi mau nanya nih, silakan Teh Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan teman-teman teman-teman yang lain juga ya, yang istilahnya ya kita udah mulai aware bahwa sertifikasi halal itu lebih ke bikin kita tenang gitu. Nah, cuman saya mau bertanya apakah ke tekstil ya, karena kain aja gitu yang diomongin, nggak garmen dulu. Ketika tekstil itu misalnya tidak dilabeli sertifikasi halal, terus udah gitu diteliti ya melalui istilahnya sama lab atau apalah gitu, apakah pasti akan ditemukan material yang non halal? Itu aja sih teh. Kalau materialnya non halal gitu Ya, ya. enggak maksudnya ketika ya begitu, ketika enggak ya kan kita nggak tahu Betul. ya Kalau kalau misalnya sudah kalau yang jelas halal. halal kan ya. Kalau yang halal kan udah ya udah halal lah gitu, mau istilahnya mau di dalamnya ada non halal juga yang penting kan udah ada sertifikasi halalnya, ya udah tenang gitu ya kita. Tapi ketika nggak dilabeli sertifikasi halal,
apakah ketika diteliti itu pasti ditemukan material non halal gitu. Hmm. Gitu. Misalnya material non halal itu apa Jadi teh? gini kali Kang Tisna, kalau kain itu tidak ada sertifikat halal, apakah si kain itu pasti tidak halal? Kan belum tentu ya Bukan, sebenarnya. Betul. gitu teh. Jadi Maksudnya nggak kayak gini kumaha. kan kalau tidak halal, kalau halal itu kan tadi ada dua ya katanya. Apa namanya? Najis sama yang non halal. Nah, ini konsentrasinya di material non halalnya, najisnya ke sampingin dulu deh gitu. Nah, ketika tidak dilabeli halal, apakah ketika diteliti di dalam kain itu ada material yang non halal? Misalnya contohnya yang tadi ya, apa sih dari bahan kimianya atau Ya. dari sikatnya atau dari apanya lah gitu. Pasti ketika diteliti tuh ada temuan bahwa ini ada barang haramnya lah gitu. Udah, Ya, oh Iya, tadi ya. cek DNA tadi ya Kang Nah, Iya, Tisna ya. ya. ini pertanyaannya harus dijawab sama dokter ini. Susah ini jawabnya. Tapi Gini, gini teh, pertama, eh, pertama sistem sertifikasi halal di Indonesia itu bukan didasarkan pada uji lab, tetapi pada ketertelusuran dokumen. Itu yang harus jadi pegangan dulu. Makanya kenapa kenapa dokumen pendukung atau bahan yang sudah bersertifikat halal itu lebih penting statusnya itu daripada hasil uji lab. Nah, kalau sekarang pertanyaan tadi, ini kain, saya beli beli kain belum bersertifikat halal, terus ragu gitu ya. Ini ada unsur non halalnya nggak diuji? Apakah bisa muncul gitu kan? Kalau ternyata itu tadi kontak dengan sikat yang pakai bulu bulu babi, babi. Ya. apakah DNA babi akan muncul di hasil ujinya? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Kalau tidak, apakah tidak ada? Belum tentu, karena pengujian tracing DNA babi itu juga berlapis ketelitiannya. Paling sederhana kan di ini ujinya itu PCR kan. Nah itu uji pertama itu PCR untuk mendeteksi adanya DNA babi. Tetapi kalau dengan PCR itu tidak terdeteksi, belum tentu tidak ada. Karena dulu juga kan kita pas COVID tuh ada orang di swab negatif, tetapi saat di PCR ternyata positif. Artinya level pengujian terendahnya di swab, level pengujiannya adalah dengan PCR. Nah, deteksi DNA babi juga sama. Pertamanya itu dengan PCR, kalau kalau terdeteksi oleh PCR ada DNA babi otomatis positif. Kalau ternyata hasilnya negatif, kalau kita mau lanjut pengujian yang tapi saya kurang tahu pasti ya yang tertingginya apa, tapi salah satunya itu dengan NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Nah, itu lebih dalam lagi tuh bisa bisa melihat DNA apakah terdapat DNA babi atau tidak secara lebih teliti dibandingkan dengan PCR. Bisa sih sebetulnya di tracing sampai ke tingkat yang paling teliti. Nah, tetapi kan pertanyaannya apakah perlu kita melakukan itu? Bayar bayar tes NMR itu kan mahal ya dan tidak semua semua lab punya. Yang saya tahu di Indonesia itu yang punya NMR itu BRIN punya dua dan kalau nggak salah yang satunya juga rusak itu nggak bisa dipakai. Kemudian IPB tuh kayaknya yang punya tuh udah cuma kalau nggak salah cuma dua itu apa ITS lah di Indonesia tuh nggak ada lagi gitu kan uji itu. Nah kalau mau itu kan istilahnya jadi merepotkan diri sendiri ya kalau kalau untuk kepentingan pribadi ya selama yang tidak nampak di depan mata ya sudahlah anggap tidak ada karena kalau ditelusur semua itu kita jadi repot gitu. Nah memang kalau bayangan saya itu mungkinlah awal 2027 atau pertengahan 2027 nih sertifikat halal di tekstil ini ekosistemnya akan mulai terbentuk dan mengejar seperti industri lain seperti makanan ataupun kimia kimia seperti untuk alat kesehatan lah kosmetik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kewajiban sertifikat halal di industri tekstil itu kan baru berlakunya Oktober 2026. Nah, nanti mungkin desakan itu muncul di akhir 2026
atau di pertengahan atau sampai pertengahan 2027. Jadi saya ngebayangin itu nanti di tekanan itu akan dimulai dari hilir, dari konsumen yang sudah mulai terbangun kesadarannya, dan dari brand, baik brand besar ataupun brand kecil yang memang dia dituntut oleh konsumennya. Nah, nanti misalnya brand-brand baju muslim, brand fashion biasa itu akan mendesak mid industrinya, yaitu pabrik tekstil, dari mulai spinning, weaving, dyeing, finishing. Nah, itu juga harus berarti akan mengalami tekanan seperti hilirnya. Nanti dari situ bergerak lagi gitu kan, ke hulu, ke fiber manufacture, ke industri pendukungnya, chemicals dan lagi, sehingga nanti dari hulu ke hilirnya itu industri tekstil saya kira juga akan terintegrasi sistem halalnya. Karena sekarang saja memang desakannya belum belum kuat karena memang diwajibkannya itu baru akhir 2026, masih leha-leha lah. Dugaan saya nanti mungkin mulai kencang-kencang awal 2027. Nah, kita memang akhirnya IKATSI harus bersiap menyambut Hmm. awal 2027 itu. Jadi awal 2027 kita fokusnya di sertifikat halal, bukan di kongres. Tapi mungkin kita juga harus mulai sosialisasi ya Kang ya ke semua brand dan ke masyarakat bahwa sertifikat halal ini sudah maksudnya sudah harus memang diimplementasi seperti itu ya Ya, gitu. Lalu harusnya IHC itu prinsipnya kayak Yamaha, selalu terdepan, Kang Tisna. Ya nanti. Oke, teman-teman, kayaknya waktunya sudah mendekati malam nih. Kalau saya ibu-ibu mah jam 9 sudah mengantuk ya, Kang Tisna. Jadi kayaknya kita tutup saja ya apa talk show ini. Menarik sekali sih sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin apa pendampingan gitu ya. Jadi IHC ini adalah suatu badan yang bisa mendampingi teman-teman jika ingin mempunyai sertifikat halal. Begitu ya, Kang Tisna ya. ya, Jadi Kang Tisna punten kalau bisa kasih nomor telepon. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin apa minat gitu ya untuk bertanya-tanya soal bagaimana mendapatkan sertifikat halal atau butuh pendampingan. Seperti itu. Jadi bisa langsung dikontak di IHC yang masih ada di range-nya IKATSI, teman-teman. Ya, seperti itu. Itu ya aja tadi ya saya kayaknya. share di Dan minta message ya. Kang Tisna punten pada minta itu juga apa namanya materi gitu ya. Karena mungkin ada beberapa teman-teman ini dari industri tapi dia mau ngajuin ke bosnya atau segala macam jadi butuh ini juga bisa di-share Kang Tisna punten Ya, materinya. ini saya sudah kirim ke WhatsApp Teh Ratih ya. Oh, udah dikirim ke saya. Ya, barusan Sebentar. aja. Saya nggak tahu nge-share-nya di sini gimana. Tunggu saya share, saya minta ini dulu ya. Hmm, Saya Di chat. Iya, di chat sebentar. Ya, bentar lagi saya pulang. Iya. Jadi pakai apa ya, Pak? Saya juga nggak tahu nih. Sebentar. Pak Hartoni, saya bisa ambil bagaimana ya ini materi ini? Saya share. Oh, ini Materi file. saya Oke, oke. di sini. File, 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 Chat file, file. terus file. file teh. di Ya, pakai file di betul. file komputer. Bentar ya. Ya, sebentar. CV halal Kang Tisna adanya sebentar apa saya sudah materi ini ya. Oke, sebentar saya save dulu, saya download dulu. Oke, ya ini sudah saya share dan mudahan bisa. Teman-teman punten untuk keperluan apa namanya? Untuk keperluan kita, teman-teman kita akan foto bersama ya. Ya Kang Kang apa Bang Riza ya. Kita harus foto bersama ya ini ya. Iya, iya teh. Tolong di apa namanya? Siapkan ininya. Bang Riza bisa ngambil fotonya?
Karena saya mah iya Eh, nih. saya pakai handphone, Oh gitu, jadi gimana nggak caranya? bisa semua ke apa nggak bisa semua ke screenshot, nggak bisa. Saya soalnya rada-rada gaptek ini. Oke, pakai screenshot aja ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Pak Ketua lagi nggak monitor ya? Pak Pak sudah terbang atau Kotiwak gimana itu? kayaknya tadi katanya ininya agak oke, saya sudah ambil screenshotnya. Terus yang kedua, oke, Saya kalau pakai handphone terbatas teh, ininya teh yang kena teh. oke, ya, terima kasih, terima kasih teman-teman. Eh, kita akan akhiri, alhamdulillah dengan bacaan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Talk show ini menarik banget ya. Nanti kita akan bikin lagi kayaknya Kang Tisna. Kayaknya harus ada apa namanya kelanjutannya nih ya. Lanjutan. Kelanjutan untuk talk Siap, show Ya, siap, ini siap, ya. siap. Siap-siap aja kalau kita Kang, undang lagi dari Kang IKATSI. Tisna, Kang Tisna halal the series, halal tekstil the Halal the series. series karena mungkin ada apa namanya proseduralnya gitu ya, proseduralnya apa sih yang harus Ya, ya. dilakukan oleh teman-teman dan itu persiapan apa oleh industri gitu ya. Ini kan nanti baru industri, nanti kita juga mungkin akan mengundang kalau bisa ada seminar halal, kita undang juga dari brand-brand gitu ya, dari brand, dari Ya, ya. toko gitu gitu. Jadi Ya, nanti itu biar bagus. jelas dari apa nih mulainya dari mana Ini ya. sangat Tapi menarik, Kang Tisna. betul. Tapi teman-teman jangan takut, menurut Kang Tisna kan tadi juga ya, halal sertifikat itu tidak terlalu sulit gitu ya, kalau ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya teman-teman kesulitan, hubungi saja IHC gitu ya. Asik lah pokoknya. Siap. Sip. Nah, thank you semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Nuhun Kang